Sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Namun demikian, kapan tepatnya Islam hadir di Nusantara? Masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan berbagai teori. Meski terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Berita itu mencatat bahwa pada abad ke-7, terdapat permukiman pedagang Muslim dari Arab di Desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Sumber-sumber yang mendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah 1. Berita dari Arab. Informasi ini diperoleh dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah barat Indonesia, termasuk Selat Malaka. Hubungan antara pedagang Arab dan Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya istilah Zabak, Zabai, atau Sribusa untuk menyebut kerajaan tersebut. Pendapat ini didukung oleh para ahli seperti Crawford, Kaiser, Nieman, De Hollander, serta Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu, dan didukung oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Hamka bahkan menuduh bahwa teori yang menyatakan Islam datang dari India adalah propaganda, menyiratkan bahwa Islam yang tiba di Asia Tenggara tidak murni. 2. Berita dari Eropa. Berita ini berasal dari Marco Polo pada tahun 1292 Ia adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia saat kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Marco Polo mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putri yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi, dan dalam perjalanannya, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di sana, ia menemukan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudera dengan ibu kotanya Pasai. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti C. Snow-Kurgronje, W.F. Staterham, dan Bernard H.M. Fleke. 3. Berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa pedagang India dari Gujarat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selain berdagang, mereka aktif mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada masyarakat yang mereka temui, terutama di daerah pesisir pantai. Teori ini muncul setelah tahun 1883 dan diperkenalkan oleh C. Snow-Kurgronje. Para pendukung teori ini termasuk Dr. Gonda, Van Rondel, Marison, L.A. Ken, dan C.A.O. Van Nieuwenhuize. 4. Berita dari China. Informasi ini berasal dari catatan Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Dalam tulisannya, Ma Huan menyatakan bahwa sejak sekitar tahun 1400, sudah ada saudagar-saudagar Islam yang tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnold juga menyebutkan bahwa para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara mulai mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad ke-7 dan ke-8 Sumber-sumber Cina menyebutkan bahwa pada abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera yang dikenal sebagai Tasi. Persebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini ialah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Berikutnya ialah Kerajaan Samudra Pasai. 1. Jawa. Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Malik Ibrahim dari Kasyan, satu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 H atau 1419 M.
Agak ke pedalaman, di Mojokerto juga ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Makam tertua berangkat tahun 1374 M. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit. 2. Kalimantan. Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, di Ketapang, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka, 1418 M. Jadi, Islam telah ada sebelum abad ke-15 dan diperkirakan berasal dari Majapahit karena bentuk makam bergaya Majapahit dan berangka tahun Jawa kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui Kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khatib, ahli khotbah, dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada Masjid Ki Gede di Kota Waringin yang bertuliskan angka tahun 1434 M. 3. Sulawesi. Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara Bilang. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matoaya, raja keempat dari Talo yang memeluk Islam pada tahun 1603 Masehi. Adapun penyiar agama Islam di daerah ini berasal antara lain dari Demak, Tuban, Gresik, Minangkabau, bahkan dari Campa. Di Maluku, Islam masuk melalui bagian utara, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Diperkirakan Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8.